Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau? Wa yanbaghi an yamna'a kathratul kalami wa yanbaghi an yamna'a kathratul kalami wa yubayyinu lahu anna dhalika yadullu anna dhalika yadullu ala waqahatin wa annahu adatun abna'il lathami wa annahu adatun abna'il lathami. Artinya kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, seyogyanya bagi bapak itu, seorang ayah, bahwa menegahkan ia akan anaknya itu, akan membanyakkan perkataan dan dinyatakan baginya anak. Maksud dinyatakan, dijelaskan kepada anaknya. Apa yang harus dijelaskan? Bahwasannya membanyakkan perkataan itu alamat tanda yang menunjukkan atas orang yang kurang malunya itu. Alamat yang menunjukkan, tanda yang menunjukkan atas orang yang kurang malunya itu. Dan bahwasannya, jelasin lagi, bahwasannya membanyakkan perkataan itu adat anak orang yang kecelaan. Yang sangat jahat. Ya, ini perkataan Imam Al-Ghazali ini melanjutkan daripada pembahasan kita pesan bagi seorang ayah, seorang bapak yang memiliki anak-anaknya. Ini pesan bagi seorang ayah ini. Kalau ibu, kalau bapak, berarti si bapak menasihatkan anaknya, cara mendidik anak,
dengan yaitu menurut daripada Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Jadi Imam Al-Ghazali mengajarkan seorang orang tua mendidik anak itu salah satunya yang disebutkan tadi. Apa kata Imam Al-Ghazali mendidik anak itu yang barusan kita bacakan? Beliau berkata, sebaiknya seorang ayah itu, seorang bapak itu, dia larang anaknya supaya tidak banyak bicara, perkataan. Maksud banyak perkataan di sini adalah perkataan yang tak ada manfaat. Yang tak ada manfaat. Wa yubayyinu lahu, dan jelaskan kepada mereka itu, jangan melarang saja, jangan melarang akan tetapi tidak diperjelaskan bahwasannya menunjukkan yaitu dia bicara menunjukkan perilaku orang yang tidak tahu malu. Ya, yang orang yang banyak bicara, orang yang banyak bicara diajarkan anak itu menunjukkan bahwasannya perilaku tidak tahu malu. Dan perilaku daripada kebiasaan orang yang celak. Maksudnya anak-anak yang nakal. Ini pesan Imam Al-Ghazali. Dilarang juga seharusnya mereka itu jangan mudah bersumpah. Artinya diajarkan kepada mereka untuk tidak diperbolehkan untuk mereka itu untuk membuat sumpah. Apakah itu benar? Apakah itu salah? Hindarikan kepada mereka itu sehingga tidak menjadi kebiasaan saat mudanya. Ketika dia menjadi mudanya, itu kebiasaan. Sumpah, walaupun benar saat dia selalu bersumpah-sumpah besar, kerja bersumpahnya. Satu, ini poin. Kalau kita lihat cara mendidik Imam Al-Ghazali salah satunya ini yang ke-12 ini. Ini yang ke-12 cara mendidik Imam Al-Ghazali kepada anak, seorang anak. Versinya Imam Al-Ghazali, maka beliau berkata ini, hai seorang ayah, ajari anakmu supaya tidak kasratul kalam, banyak-banyak cakap. Mengantarkan dia itu, yaitu kepada tidak tahu malu. Kemudian beliau melanjutkan, apa kata beliau lagi? Wa yamna'ul yamin. Nah, ini baru dia. Wa yamna'ul yamina ra'san sadiqan kana au kadhiban hatta la ya'taduha fi as-sighar. Wa yamna'ul yamina ra'san sadiqan kana au kadhiban hatta la ya'taduha fi as-sighar. Seyogyanya, sebaiknya bagi bapak itu menegahkan anaknya bersumpah. Nah, ini maksud yang saya bilang tadi. Nyata kelanjutannya, seorang ayah itu mencegah anaknya jangan sampai mengeluarkan kata-kata sumpah. Sekali jangan sumpah mengajarkan anaknya. Karena takut dengan ayahnya, takut sama ibunya, jadi sumpahnya. Sama ada benar ia atau dusta. Sama ada apa yang diucapkannya itu benar atau diucapkannya itu salah. Sehingga jangan ia beradat akan bersumpah pada ketika kecilnya itu. Kebiasaan dari mulai kecil nanti
Sampai nanti besar bersumpah saja. Ini seorang ayah menyampaikan kepada anaknya, jelaskan. Dan engkau jangan sekali-kali mengatakan, sumpah ya saya enggak ada ngambil, sumpah ya. Itu. Jangan mengeluarkan sumpah kepada siapapun. Nanti kamu akan terbiasa. Kebiasaan mengeluarkan sumpah. Jadi seorang pedagang, sumpah, ini murah ini. Gitu. Mengeluarkan sumpah. Kebiasaanlah sampai besar. Beliau Imam Al-Ghazali melanjutkan. Melanjutkan berarti masih poin yang tadi juga. Ya, pendidikan Imam Al-Ghazali ini bila dihitung, ini yang ke-12 ini. Yang ke-12 ini, cara pendidikan. Saya hitung ini yang ke-12. Wa yamna'u ayyabtadi'a bil kalami wa yamna'u ayyabtadi'a bil kalami wa ya'udu alla yatakallamu illa jawaban liqadri su'ali wa yamna'u ayyabtadi'a bil kalami wa ya'udu alla yatakallamu illa jawaban liqadri su'ali wa ayyahsunal istima'u mahma takallamu ghayruhu mimman huwa akbaru sanamuhu wa ayyahsunal istima'u mahma takallamu ghairuhu mimman huwa akbaru sanamuhu. Masih kelanjutan beliau, kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, mendidik anak itu, apa kata beliau mendidik anak? Seyogyanya pula bagi bapak itu bahwa menegakkan anaknya itu daripada bahwa ia memulai dengan berkata-kata dengan orang lain. Dan seyogyanya dibiasakan akan kanak-kanak itu bahwa jangan berkata-kata melainkan menjawab akan pertanyaan orang jua. Dan jangan ia berkata melainkan sekedar yang ditanyai oleh orang akan dia. Dan seyogyanya bahwa membanyakkan kanak-kanak itu akan mendengar perkataan manakala berkata-kata orang yang lain yang besar-besar daripada umurnya itu. Paham ini? Paham Pak? Kira-kira enggak? Di sini paham? Orang tua itu, berarti kan? Paham Pak? Maka bila dia mengikut cara pendidikan, cara mendidik anak versinya Imam Al-Ghazali, bahwa cegah anak itu bila dia berada di dekat orang-orang lain, bahwasannya jangan nyelonong pembicaraan orang-orang. Ya, jangan dia menyelonong pembicaraan. Kecuali itu kalau memang ditanya. Kecuali jangan ditanya. Ya, kadang-kadang namanya kan terus diajarkan, walaupun dia melakukan juga terus diajarkan. Ada orang tua yang lebih besar, lebih tua daripadanya, maka dia selalu saja dia menyambung pembicaraan. Kecuali dia itu memang ditanya sekedar oleh orang akan dia.
Hindari anak itu supaya dia tidak memulai pembicaraan ketika berada di tengah mereka yang lebih tua itu. Untuk mendapatkan dalam kebiasaan berbicara kecuali memang ditanya. Ini kumpul nih, keluarga, ada teman ayahnya, ada temannya, datang anaknya itu langsung saja. Atau kita sedang berbicara langsung saja dia terobos pertanyaan. Ini nanti akan kebiasaan. Dan sebaiknya seorang bapak itu dia mengajarkan untuk anaknya mendengar saja. Mendengar manakala berkata dengan orang yang lain. Kecuali ya, kelas berapa nak, di mana sekolah, ya, nah, itu. Kecuali ditanya baru dia menjawab. Benar banget? Nah, ini kita sebagai orang tua. Bahwasannya bila punya anak, jangan anak itu ketika dia menyambung pembicaraan orang yang lebih tua, kita diam aja. Beritahu terus. Jadi nanti teringat nanti kebesar. Kata ayah enggak boleh. Nah, nanti akan menyambung. Ini cara pendidikan Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, cara mendidik anak. Kemudian wa ayyakuma wa yus'u lahu fil makani wa yajlisu baina yadayhi wa yamna'u minhu lagwan kalama wa fahshahu minal wa fahshuhu wa ayyakuma wa yus'u lahu fil makani wa yajlisu baina yadayhi wa yamna'u minhu lagwan lil kalami lagwal kalami wa fahshahu wa minal la'nati wasabbi wa min mukhalatatin man yajri ala lisanihi syai'un min dhalika fa inna dhalika yusra la mahalata min man marra kurna as-su wa aslu ta'dibus sibyan li hifdhi man kurna as-su. Perhatikan nasihat Imam Al-Ghazali. Seyogyanya bagi kanak-kanak itu, sebaiknya anak-anak itu, bahwa ia berdiri bagi orang yang mempunyai martabat atasnya, dan meluaskan ia baginya di dalam tempat duduknya itu, dan meluaskan ia baginya di dalam tempat duduk itu, dan duduk ia hadapan orang itu, padahal ia mengapa akan dia. Dan seyogyanya bagi kanak-kanak itu bahwa ia berdiri bagi orang yang mempunyai martabat. Dan seyogyanya bagi kanak-kanak itu bahwa ia berdiri bagi orang yang mempunyai martabat atasnya. Tahu nih kalimat ini? Tahu kalimat ini? Paham tak kira-kira? Saya baca tapi tak paham. Paham ini? Saya ulang sekali lagi kalimat ini. Kalau saya tanya berarti tak paham. Dan seyogyanya, sebaiknya seorang bapak itu, dia beritahu kepada kanak-kanak itu bahwa ia berdiri bagi orang yang mempunyai martabat atasnya. Tidak? Paham ini? Paham?
Kalau ada orang tua daripadanya, maka janganlah dia itu duduk ketika orang tua itu lebih duduk, berdiri. Kayak tamu kita duduk nih, makan apa Pak? Enggak, dia duduk. Bapak kan ada duduk kan, ada kawan datang dia langsung duduk. Assalamualaikum Om. Dia berdiri. Anak tuh dia berdiri, ta'zim kepada orang yang lebih tua. Ya, anak tuh berdiri, jangan dia duduk, berdiri. Seperti layaknya itu ada tamu-tamu dalam rumah makan, datang pelayan. Nah, dia berdiri. Jangan duduk dia sambil bertanya. Maka kalau pelayan itu sambil duduk itu kurang adab itu. Dia sambil duduk itu udah friend berarti itu. Udah kawannya tuh. Kalau dengan tamu begitu. Si anak begitu juga. Jangan dia duduk. Ayahnya duduk, temannya duduk sambil dia berdiri. Jangan dia ikut duduk di situ. Dia di samping ayahnya dia duduk. Kalau belum disuruh duduk, jangan duduk. Itu saking tingginya adab yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada anak. Nanti kebiasaan kepada orang yang lebih tua. Dia tidak mau duduk. Kalau tidak, persilakan duduk. Nah ini dari dinilah kita ajarkan kepada anak itu. Sekarang kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang ini kurang adabnya kepada orang yang lebih tua. Sehingga mereka tidak berkah hidupnya. Datang, tamu, berjumpa, mereka dalam keadaan duduk, jangan langsung duduk. Mereka berdiri. Orang yang mempunyai martabat atasnya. Artinya orang yang lebih tingkatannya itu di atas daripada anak itu tadi. Betul. Dia harus berdiri untuk orang yang di atasnya. Berdiri untuk orang di atasnya. Dan meluaskan ia baginya di dalam tempat duduknya itu. Dan meluaskan tempat duduknya untuk orang itu. Bila orang itu ingin duduk, maka dia persilahkan untuk duduk. Persilahkan. Jangan sampai ketika ada orang lebih tua berdiri, dia duduk. Orang tua ini dia duduk. Nah, ketika tidak mempersilahkan, dia perluaskan ruang tempat duduk orang yang lebih tua. Dan duduk ia di hadapan orang itu. Ya, dan duduk ia di hadapan orang tua, berhadapan ini. Nah, ini caranya itu berhadapan. Berhadapan dengan orang yang lebih tua. Tak boleh menyamping, tak boleh begini, tak boleh. Kurang adab. Tapi berhadapan di hadapan orang yang tua. Tak mesti di rumah dimanapun. Nah, ini yang kita, bila kita tidak mengamalkan adabnya yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Padahal ia mengapakan akan dia. Mengapa akan dia. Dan duduk di hadapannya. Dan seyogyanya bagi bapak itu menegakkan anak-anaknya itu berkata akan sia-sia. Larang anak itu. Jangan ngobrol yang tidak-tidak. Obrolan kosong. Jangan. Anak itu kita biarkan berbicara obrolan yang kosong saja. Dan daripada berkata akan perkataan yang keji-keji, berkata yang vulgar-vulgar. Nah, itu yang keji-keji. Hindarin mereka. Dan daripada berkata akan orang. Dan daripada berkata akan orang. Dan daripada memaki akan seseorang. Nah, ini kayak memaki, menyampaikan sesuatu kata-kata yang keji-keji, yang vulgar, ini dilarang. Jangan, itu kotor, tak baik.
Itu perkataan yang tak baik. Dibenci Allah perkataan demikian. Terus dikasih tahu terus saja. Ini seorang pesan daripada seorang ayah. Dan lagi seyogyanya bagi bapa itu bahwa menegahkan ia akan anaknya itu daripada bercampur akan orang yang berlaku atas lidahnya itu sesuatu daripada yang demikian itu. Larang anak tu. Jadi jangan sampai anak kita ni bergaul kepada orang yang ini nih, yang ngomong keluar yang keji-keji perkataannya. Kenapa? Karena tidak diragukan lagi. Nanti apa yang diucapkan oleh temannya itu nanti akan terucap baginya. Dilarang, maksudnya dicegah, dilarang. Dicegah. Dilarang, diberitahu. Ini tak baik. Beritahu. Jangan sampai kita cegah, akan tetapi kita tidak jelaskan. Ini loh. Anak itu butuh penjelasan. Kenapa ya? Kadang kita dilarang oleh orang tua. Nah, jangan duduk di pintu. Kenapa, Mak? Jangan tanya-tanya. Pentingnya enggak duduk. Kalau siap makan tuh, cuci piring. Jangan sampai kering. Emang kenapa? Jangan tanya-tanya. Jadi anak itu butuh penjelasan. Dia harus dijelaskan. Begini juga dia. Dijelaskan. Jangan engkau bercampur kepada mereka. Kenapa enggak boleh? Jangan engkau bergaul kepada mereka. Kenapa saya dilarang? Karena mereka mengeluarkan perkataan yang tidak ada manfaat, yang keji-keji. Itu tak baik. Dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi. Sebutkan. Jadi mereka butuh penjelasan. Nanti pun dia akan ngikut apa yang kata kita. Kata ayah saya loh, begini. Kata ibu saya begini. Di sekolah pun begini. Kalau tidak nanti perkataan dari temannya yang keji-keji itu, ini ngikut sini, ini ngikut sini, ini ngikut sini, ikut sini. Akhirnya udah. Ini kata Imam Al-Ghazali. Maka bahwasannya yang demikian itu jadi berlaku ya seperti kelakuan orang yang demikian itu. Dengan tiada syak, dengan tiada ragu, dia ngikut dia tu. Daripada sebab bercampur akan orang jahat itu. Ya, dengan sebab yang jahat itu. Ini Pak, yang pertama yang memang kita harus ajarkan pada anak-anak bukan belajar ilmu belajar terus saja, ngaji terus saja. Kalau dipaksa tidak boleh mereka. Mereka terus adab dulu. Adab dulu. Berulang-ulang mengajarkan. Makanya di sekolah-sekolah itu ada mengajarkan akhlak, ya. Dari mulai dini, dari mulai mereka tuh kecil PAUD udah akhlak, masuk mengucapkan salam, kemudian keluar bersalaman, hormat kepada orang yang lebih tua. Sudah diajarkan mereka bagi adab. Jangan dipaksa anak-anak untuk belajar. Hafal ini. Kalau sudah dia menghafal, kata Imam Al-Ghazali, belajar anak-anak 24 jam, maka hatinya akan keras. Sudah selesai, dia akan mencari karena kebosanan dia itu. Makanya dibawa juga refreshing, dibawa jalan, dibawa bermain. Ikutin aja. Anak bermain, kita ikut main. Ikutin dunia mereka, bermain. Bawa jalan, nanti udah tahu dia. Nah, ini semua hindari daripada anak-anak kita kepada orang-orang, kepada anak-anak yang ucapannya itu ucapan kotor. Artinya apa? Hindari, beritahu ini tak baik, ini tak baik, ini tak baik. Terus berulang-ulang saja. Walaupun melakukan demikian itu terus, tapi terniang nanti di telinganya. Belajar adab, tidak diragukan lagi, ini akan ngikut perilaku anak tadi. Dan adalah asal yang membanyakkan akan adab kanak-kanak itu, yaitu memeliharakan kanak-kanak daripada bercampur dengan orang jahat itu.
Ya. Nah, jadi tujuannya adalah prinsip utama itu asal daripada asal anak itu disebutkan asal prinsip yang utama bagi seorang tua itu adalah mengajar membesarkan anak-anak yang melindungi mereka dari teman yang buruk. Nah, itu prinsip yang utama ibaratnya. Jadi menghindarkan mereka, bukan langsung menyalahkan dia dan menyalahkan orang. Tidak, jelaskan ini tak baik, ini tak baik. Makanya sama-sama kita baik, anak kita ataupun anak orang lain itu jelaskan kepada mereka itu tak baik ucapan. Hindarin dia supaya tidak mengikut daripada kawannya akan perkataan-perkataan yaitu yang kurang baik. Ini pesan Imam Al-Ghazali kepada seorang anaknya. Ya, cara mendidik Imam Al-Ghazali rahimallah terhadap anak. Kasratul kalam. Baik. Itu kesimpulannya. Silakan untuk mengambil kesimpulannya. Intinya ada ajari mereka adab. Makanya dulu mungkin kita sudah diajari adab ya oleh orang-orang tua kita dulu. Salam nih omu, berdiri, ya, jangan sampai sungkem mungkin ya. Kalau kita ini dengan orang tua mungkin ada yang di kampung itu anak-anak dulu malu itu, pemalu. Tidak ketemu, datang pamannya saja bisa malu, datang kawan ini bisa malu. Kadang-kadang mengintip-intip dari belakang, ingin tapi malu dengan orang tua. Ada orang tua malu. Kalau sekarang ya tidak tahu, belum keluar ayahnya, bapaknya dari kamar, dia yang ngomong duluan. Om tinggal di mana om? Kok nggak pernah kemari katanya. Dia ngomong duluan. Nanya-nanya ya. Jadi anak ini pula yang menginterview daripada orang-orang yang datang ke rumahnya. Di interviewnya. Nah, inilah berarti adab dia. Diadab kepada anak. Baik. Selanjutnya. Imam Al-Ghazali mengajarkan lagi kepada seorang anak versi beliau adab-adab apa saja. Kemudian berikutnya. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Ini yang ke-13 ini. Wa yanbaghi idza darbahu al-muslimu alla yaqtira as-sara'ikha wa sya'ba ولا يستشفع بأحد بل يصبر ويذكر له أن ذلك دأب الشجعان والرجال وأن كثرة الصرائخ دأب الممالك والنسوان. Dan seyogianya bagi kanak-kanak apabila memukul akan dia oleh orang yang mengajar akan dia Quran, bahwa jangan ia membanyakkan berteriak. Dan seyogianya bagi kanak-kanak apabila memukul akan dia oleh orang yang mengajar akan dia Quran, bahwa jangan ia membanyakkan berteriak. Dan jangan ia berbuat fitnah dengan orang yang memukul akan dia itu. Dan jangan meminta tolong akan seseorang, tetapi hendaklah ia sabar. Paham nih Pak? Ini udah judul lain nih. Artinya apa? Bila seorang anak itu dipukul oleh orang yang mengajarkan Quran, berarti guru nih kan? Berarti gurunya nih. Bila seorang anak itu apabila mukul akan dia oleh orang yang mengajarkan dia, bahwa jangan ia membanyakkan berteriak. Berteriak maksudnya mengadu-ngadu.
Dan jangan ia berbuat fitnah kepada orang yang memukulkan akan dia. Jadi bahwasannya apa ini? Kewajiban bahwa jika anak terkena pukulan guru, apalagi guru yang mengajarkan, oh susah lidah anak ini, dipukullah anak kita. Dia tidak berteriak dan menangis berlebih-lebihan. Tidak berteriak dan menangis berlebih-lebihan. Atau meminta bantuan dari siapapun, dari orang lain. Kenapa kau nangis nak? Itu dipukul. Padahal cuma mukul pakai jari mungkin. Atau mukul dengan ancam. Akhirnya berlebih-lebihan. Saya ditampar, saya dipukul, saya ini. Pokoknya yang ngada-ngada lah. Ini seorang ayah. Kalau kita dulu dipukul sama guru, ngadu sama orang tua, balik dipukul lagi. Balik dimarahkan lagi. Kalau sekarang anak ngadu kepada orang tuanya, itu langsung siap-siap orang tuanya. Marah lagi sama orang tuanya itu datang kepada gurunya. Kalau dapat besok kita pindah nak. Padahal anak itu nggak bisa, kemudian lari sana lari sini. Kita malah bersyukur anak kita dipukul kalau dia nggak bisa baca Quran. Keluarkan jin itu, Ustaz. Dipukul tangan kita pakai rotan. Kadang guru kita, nih sini, mana kukunya? Ini, pakai penghapus. Tahan lah, mulailah ini mengembang merah nih. Dari pukulan itu bisa jadi satu keberhasilan. Nah, sekarang ini apa ya? Yang nasihat Imam Al-Ghazali adalah sabar terhadap guru. Ini pesan. Kita mengantarkan anak kita supaya bisa. Tapi ketika kita diajarkan anak kita dengan guru, nak, sabar kamu dengan guru. Pesan itu. Orang tua tuh hendak mau pergi, dia mau sekolah, ya, jangan melawan sama guru, patuh sama guru. Sabar. Apapun yang diajarkan oleh gurumu, ya itu harus sabar. Jangan berteriak-teriak, tolong. Minta tolong dia. Di dalam kelas bisa minta tolong itu. Tolong pak. Yang bapak-bapak yang nggak tahu apa-apa yang lewat lah. Pas pula jual es krim kan. Akhirnya dia minta tolong. Manggil, ini anaknya begini nih. Dah. Dan jangan meminta tolong akan seseorang, tetapi hendaklah ia sabar. Tapi hendaklah dia itu sabar. Kenapa dia jangan minta tolong itu? Jangan minta tolong. Kenapa sebabnya? Kenapa dia itu jangan berteriak dan minta tolong saat ketika mungkin dipukul gurunya, dia apa nih? Lihat. Pesan Imam Al-Ghazali. Syaja' itu Abu Syuja', itu Abu Syuja'. Nah, itu Abu Syuja'. Ini kalimatnya. Maka seyogyanya bagi bapak, ini ayah kita nasihatin anak, atau guru, atau orang lain, siapa saja disebutkan, bahwa menyebutkan akan kanak-kanak yang dipukul oleh orang yang mengajarkan akan dia itu, bahwasannya sabar akan yang demikian itu kelakuan orang yang pemberani. Syaja' itu Abu Syuja'. Syuja' itu pemberani, pengarang kitab Matan Takrib. Jadi dia sabar, pukul saya. Kamu mau dihukum, pukul lah bu, nggak apa-apa pak, pukul saya, pukul. Dia tahu dia, karena ada dia salahnya. Dan kelakuan orang laki-laki, itu laki-laki. Kalau udah mengadu-ngadu dia, itu bukan laki-laki itu. Bahwasannya sabar yang demikian itu, bahwasannya membanyakkan akan berteriak-teriak itu kelakuan hamba orang. Hamba orang, budak. Dan kelakuan orang perempuan. Ini perempuan. Ini harus diajarkan ini. Hamba orang itu apa maksudnya? Karakter anak kecil. Nanti sampai besar dia tuh.
Ya, sedikit-dikit ngadu sama orang tua, sedikit-dikit mengadu. Apa yang diapakan oleh guru, ngadu saja. Ini. Ya. Kalau dapat kita tidak menunggu, ya kayaknya kita rindu bahkan pun guru yang memukul kita itu sampai sekarang masih teringat juga. Yang menjewer telinga kita sampai merah, yang mukul itu pula yang ingat. Itu yang ingat. Berkesan itu. Berhasil kita itu bukan sebab didikan guru yang lemah lembut itu, bukan. Didikan seorang guru yang tegas dia. Nah, kalau tidak karena guru itu saya tidak akan bisa baca Quran. Kalau tidak, makanya ditegaskan itu. Cepat bilang, ucapkan ini. Ucapkan ini, baca surah Al-Fatihah. Ada guru yang dia itu tidak, dia menyuruh anaknya, muridnya ini baca surah Al-Fatihah. Itu aja. Yang anak ngadu, malas ngaji di sana. Kenapa? Al-Fatihah aja. Al-Fatihah aja. Malas ngaji di sana. Kenapa? Suruh hafalan, Mak. Ngadu sama ayahnya. Kenapa enggak ngaji? Suruh ngafal. Ya udah, di rumah aja. Didukung oleh orang tuanya. Anaknya itu. Ya udah main aja di rumah aja, main game aja. Ini jangan sampai. Saya kemarin dipukul sama guru, kemudian apa? Distrap, disuruh berdiri ke kelas. Kan malu saya. Hadapin oleh Munma. Kamu harus menjadi pemberani. Jangan sedikit-dikit ngadu ke rumah, kayak perempuan aja. Itu maksudnya Imam Al-Ghazali mengajarkan demikian tuh. Kayak anak kecil saja. Jadi begitu. Tapi ayahnya nasihatin. Ya, nasihatin terus. Ibunya menyemangatkan, nah, gitu. Ayah menasihatkan, ibu menyemangatkan. Jangan satu, ayah menasihatin, ibu melindungin. Akhirnya anak itu manja. Akhirnya manja dia. Ini benar terjadi kata Imam Al-Ghazali. Kalimat pesanan beliau ini kepada anak-anak tidak hanya anak-anak zaman dulu, tetapi sampai sekarang. Anak-anak sekarang ini sudah kurang adabnya lagi terhadap guru. Ya? Terhadap guru, orang yang mendidik dia. Satu huruf. Jumpa gurunya, kadang-kadang dia tidak kenal. Padahal ruhnya itu pernah dihidupkan oleh gurunya. Ketika dia belajar ke tempat lain, belajar yang lebih itu, guru yang lebih, yang baru itu yang dikenalnya. Tapi guru yang mengajarkan dia itu alif bata, mengajarkan dia sebelum masuk pesantren, tak ditegurnya, tak disapanya. Orang tua itu guru muna, salam. Nah, mau pergi pesantren, minta izin sama guru, tak bisa. Jadi orang tuanya itu nomor 2 itu. Nomor 1 itu gurunya. Bukan orang tua. Guru itu. Mau pergi kemanapun, mau ngaji. Kalau guru tidak ikhlas, walaupun pesantren sampai ke Arab Saudi sekalipun, guru itu nggak ikhlas, nggak ridho dia itu. Awal pondasinya ini udah nggak kuat. Tapi kalau hubungannya ini dengan gurunya di awalnya kuat, ilmu lain akan mudah masuk. Makanya kalau dapat guru yang siapa saja itu harus diikatin. Nah, tugasnya siapa? Orang tua itu harus mengajarkan anak. Kalau tidak, orang tua yang berhubungan dengan gurunya. Datang, ayo nak, datang anaknya. Misalnya anak mau pergi pesantren, mau pulang pesantren, datangin gurumu. Pergi berdua dengan orang. Kalau dapat suruh anak itu pergi tempat gurunya. Supaya apa? Berani. Nah, gitu. Supaya menjadi pemberani. Ini kadang tidak dia, setelah dia masuk pesantren, datang dia mau diperintahkan oleh gurunya, orang tuanya, pergi kamu tempat guru Muna, silaturahmi ke sana. Enggak, saya dendam saya. Dipukul waktu kemarin, saya dibuat malu, saya dihukum berdiri di depan karena enggak ngafal. Dihindarkan anak-anak. Jangan sedikit dia mengadu. Sabarlah terhadap apa saja yang diajarkan oleh guru, yaitu belajar dengan baca Al-Quran. Diajarkan cara berwudu. Nah, akhirnya anak itu tak ngaji lagi, didukung oleh orang tuanya. Kenapa? Karena itu adalah
khawatirkan anak itu nanti mengadu dan mengadu terus. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dia pesan Imam Al-Ghazali. Kita bahas sampai ke sini dulu ya. Ada lagi nih, ini pesan yang ke-13 ya. Imam Al-Ghazali memesankan dengan 13, yaitu sabar terhadap guru ketika guru mengajarkan kita Al-Quran, hukum-hukum agama, belajar agama. Baik, insyaallah mudah-mudahanlah kita dapat menasihat anak dan mendidik anak-anak kita dengan penuh adab. Ajarilah anak kita, sama-sama kita mendidik anak kita supaya mereka itu beradab kepada orang yang lebih tua, beradab dia kepada gurunya terutama, dan mereka itu penting belajar akhlak. Pentinglah belajar akhlak. Karena zaman sekarang ini anak-anak jauh daripada akhlak. Ya, sampai ke Facebook, sampai ke TikTok dan lain sebagainya. Mereka itu tidak mau akhlak lagi. Hindarin sesuatu yang sia-sia kepada mereka itu. Sampai mereka itu betul-betul mereka biasa nanti sampai besar mereka untuk menjalankan yaitu dengan cara akhlak mereka itu. Sapalah gurunya, jangan menjauh daripada gurunya, dan sabar, dan setiap kali dia berjumpa dengan gurunya apa salam. Ini salah satu adab. Setinggi apapun dia nanti ilmunya, pesantren apapun dia menuntut ilmu, kalau pondasinya, artinya kalau gurunya awal yang mengajarkan dia, yang mendidik dia, maka dia itu dinyatakan tetap oleh yaitu durhaka kepada gurunya yang mendidik dari dasarnya. Ini salah satu adab daripada seorang anak terhadap gurunya. Dia harus bersabar. Jangan ada rasa dendam terhadap gurunya yang memukul, yang tidak menyenangkan, yang mungkin menghukum dia, ya, yang marah-marah gurunya. Ya, kalau dapat cari guru yang senang marahin anak ini. Kalau dapat yang anak itu, cari guru. Jangan cari guru yang lunak, jangan. Cari guru. Bagus, Pak. Silahkan Bapak, saya mengantar anak saya, Pak Ustadz. Ini dia. Saya ikhlas, ridho, lillahi ta'ala. Pak Ustadz, apakan terserah. Selagi itu dalam pendidikan dia, silakan Pak Ustadz. Gitu namanya nyerahkan anak itu, zohir dan batin. Nah, jadi sudah serahkan, nanti 3 bulan akan datang, jangan pula lagi berubah bahwasannya orang tua itu datang dapat kaduan dari anak. Enggak mau ngaji lagi. Kenapa dihukum, dipukul? Baik, insyaallah. Kita akan lanjutkan kembali pesan Imam Al-Ghazali terhadap anak yang ke-14 ini tadi. Yang saya hitung ya, saya hitung kayak ada menuju ke-14. Wallahu a'lam bishawab.